Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya ingin membagikan pengalaman saya saat saya berkunjung di salah satu destinasi alam terbaik yang ada di Yogyakarta. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa jadikan sebagai referensi tempat wisata di akhir pekan ya. Hanya berjarak kurang lebih 50 meter kita sudah sampai di pintu masuk ya. Dan di sini kita dipersilahkan untuk berfoto-foto oleh pemandu wisatanya. Tidak seperti biasanya objek wisata ini selalu dibanjiri oleh pengunjung ya pada saat akhir pekan, tapi saat ini karena Covid jadi sangat-sangat berkurang drastis ya pengunjungnya. Objek wisatanya adalah Gua Pindul ya, kurang lebih sekitar 1 jam dari pusat kota Yogyakarta. Dikarenakan teman saya yang kurang pede dan pemalu, di sini saya mensensor aja mukanya. Mohon maaf jika suara dari videonya nanti kurang keras ya, karena kita tidak menggunakan mikrofon eksternal. Jadi ini adalah suara yang pure murni dari kamera internal atau mikrofon internal yang ada di kamera HP saya. Pengunjung sampai di pertengahan gua. Terus yang berada di luar di atas lahan tanah itu yang ngantri mau masuk ke dalam gua. Di sini kita baru saja turun dan berada di depan mulut gua ya. Nah, dari titik ini kita akan mulai masuk ke dalam guanya. Kata bapak pemandu wisatanya, kedalaman saat ini saat kita berada di garis start itu 1 meter, dan nanti di dalam gua bisa sampai 5 bahkan belasan meter. Jarak dari start ke ujung itu berapa meter, Pak? Sekitar 350 meter. Sekitar 350 meter. Terus itu waktu tempuh itu biasanya ini tergantung pengunjungnya. Ini lebih lama mungkin main-main, lompat renang-renang, foto itu. Tapi kalau yang cepat ya kita tarik terus nyampe di finish. Itu kan tergantung lama, pokoknya sampai di finish tergantung pengunjungnya, aktivitasnya pengunjung. Nah, ini dari 5 meter ini kedalaman air. masuk 5 meter. Mulai dalam ini. Nah, ini kan air dari sumber ini. Jadi air ini ngalir, tapi pelan sekali. Nah ini akhirnya di Sungai Oyo jadi air terjun. Di air terjun. Di Sungai Oyo kan ada air terjun di air dari sini. Nah itu kan ada air terjun, air di sini. Jadi walaupun Umar Panjang tetap seperti ini kan mas. Tetap ngalir, tapi nggak harusnya bawah. Ini kalau kita lihat kan air cuma menggenang, tapi kita ngalir harusnya ngalir terus. Jadi untuk air dari limbah warga nggak ada yang masuk sini. Jadi ini benar-benar dari sumber mata air. Jadi walaupun kemarau panjang, airnya tetap seperti ini, nggak pernah kering. Kalau kemarau panjang akan sangat lebih bening lagi kemarau panjang. Jadi tetap seperti air. Tapi kalau pas musim kemarau panjang itu terkadang ini agak surut. Biasanya di sumber mata air yang pertama kedua untuk pengairan ini palawija. Oh iya. Untuk di diesel itu kan akan berkurang. Ada tangga ini, Pak, untuk arah kemana? Kalau tangga ini kan dulunya kan tempat untuk ngambil sarang-sarang walet atasnya. Jadi kan walet itu bersarang di celah-celah batu seperti ini. Ini kan kalau ini burung seriti. Kalau waletnya dulu kan bersarang di celah batu. Jadi agar panennya itu lebih banyak dan mudah itu dijadikan rumah dan tangga. Tapi ini gagal, walet nggak ada yang naik karena di dalam gedung udaranya panas. Akhirnya walet punah, nggak tersisa sama sekali. Sekarang dialih fungsikan tangganya apabila pas masuk kopal, pengunjung kan seperti cendol itu, seperti dawet itu kan desak-desakan. Iya, ada yang belahan air seperti nggak ada, yang terlihat cuma desak-desakan buat sama pengunjung itu bisa ngantri 2 jaman lebih. Terkadang kan ada anak kecil yang nangis, terus pusing itu biasanya kita lewatkan jalur ke atas ini. Soalnya kalau kita mau nerobos keluar sana udah sulit. Jadi kayak jalan. Tangga ini awalnya dibangun untuk memanen sarang-sarang burung walet ya, karena kita tahu sarang burung walet itu harganya sangat mahal ya. Namun sekarang karena burung waletnya sudah entah migrasi atau hilang kemana, alhasil tangga ini dialihfungsikan sebagai tangga darurat ya. Biasanya digunakan saat kepadatan pengunjung itu sudah sangat banyak dan pengunjung yang butuh bantuan itu akan dievakuasi melalui tangga ini ya teman-teman.
Sambil ditemani oleh bapak pemandu wisata yang menuntun kita menyusuri gua ini, beliau juga menceritakan sejarah singkat apa aja budaya-budaya yang pernah terjadi atau dilaksanakan di dalam gua ini, menceritakan sedikit tentang proses pembentukan stalaktit dan stalagmit yang ada di gua ini. Sambil menikmati kesejukan mata air yang ada di gua ini, kita juga bisa memanjakan mata dengan melihat keindahan stalaktit dan stalagmit atau langit-langit yang ada di gua ini yang terbentuk ratusan bahkan jutaan tahun. Pokoknya tempat ini adalah salah satu tempat rekomendasi yang paling recommended untuk menjadi tujuan liburan akhir pekan teman-teman. Tidak hanya memanjakan mata dengan suguhan keindahan yang terdapat di dalam gua ini, namun aliran mata air yang mengalir di dalam gua ini betul-betul sejuk dan segar sekali, sehingga membuat pikiran kita otomatis akan rileks dan melupakan semua masalah hidup, masalah ya semua. Tahulah masalah-masalah yang perlu dijelasin. Selain mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa, saya juga mendapatkan pengetahuan baru mengenai mitos-mitos atau tradisi dan kebudayaan yang masih diselenggarakan di dalam gua ini ya. Namun tentunya saya tidak ingin menceritakan apa aja mitos atau kebudayaan yang masih melekat kental ya di dalam gua ini atau yang dipercaya oleh warga sekitar. Kenapa saya tidak ingin menceritakannya? Karena tentunya saya tidak punya ilmu pengetahuan yang cukup untuk menjelaskannya ke teman-teman semua di rumah. Oh iya, ada informasi yang sangat penting untuk teman-teman ketahui sebelum masuk dan berkunjung ke sini. Ada baiknya teman-teman saat membawa kamera HP, kamera apapun itu untuk merekam itu dilengkapi dengan pengaman ya, seperti tali ataupun gantungan di leher ya. Karena apa? Karena sudah banyak sekali kamera yang jatuh atau HP yang jatuh ke dasar gua ini. Karena kedalaman yang cukup dalam sehingga sangat sulit ditemukan ya teman-teman. Baik teman-teman, tak terasa waktu begitu singkat kita sudah berada di depan ujung garis finish atau pintu keluar gua ya. Kurang lebih 30 meter dari garis finish atau pintu keluar ya. Di sini ada lubang besar yang menghadap langsung ke langit sehingga kita dari dalam gua bisa menikmati pemandangan yang sangat-sangat menakjubkan ya. Di waktu tertentu dan cuaca mendukung, spot ini sangat cocok untuk instagramable ya, yang sangat-sangat keren pokoknya. Jadi di momen yang tepat kita bisa berpose sambil melihat langsung ya cahaya matahari yang masuk ke dalam gua. Namun tampaknya saya kurang beruntung karena di luar sedang mendung ya, sehingga cahaya mataharinya tidak sempurna menyinari dalam gua ini ya. Juga HP saya yang masih jadul yang tidak bisa mengambil gambar yang begitu baik ya. Tak ingin melewati kesempatan, saya pun memanfaatkan waktu untuk menikmati segarnya air yang ada di dalam gua, mengingat ini adalah mata air asli ya. Betul saja kalau tempat ini sangat cocok untuk refreshing ya di akhir pekan. Walaupun teman-teman di sini bisa berenang, tapi kita tetap diwajibkan menggunakan pelampung ya, demi alasan keselamatan tentunya. Sungguh, saya sudah kehabisan kata-kata untuk menggambarkan keindahan dan kesejukan yang ada di dalam Gua Pindul ini. Maha suci Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk melihat dan menikmati keindahan alam ciptaannya. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama menjaga dan merawat alam yang ada di sekeliling kita, karena ini adalah merupakan suatu anugerah dan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Dan tentunya ini adalah titipan dari Yang Maha Kuasa, serta kita bisa memberikan keindahan alam ini yang kita rasakan sekarang, dirasakan juga oleh generasi setelah kita, oleh anak cucu kita ke depannya. So, jangan lagi mencemari lingkungan atau membuang sampah sembarangan ya. Dan inilah dia beberapa potret terakhir, dokumentasi atau foto yang diambil saat kita berada di depan pintu finish ya, atau pintu keluar dari Gua Pindul. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton hingga detik ini. Dan terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Kritik dan sarannya kami tunggu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. See you next time, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.